Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Lilis Suryani SST MKM selaku dosen mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan, serta teman-teman kelas 1B yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Iris Mayustari. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan reproduksi. Teman-teman semua, marilah kita renungkan sejenak, mengapa masih banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi? Mengapa masih banyak orang yang malu berbicara mengenai organ tubuh yang menjadi bagian penting dalam keberlangsungan hidup manusia? Jawabannya sederhana, kurangnya kesadaran dan informasi yang benar. Padahal berbicara tentang kesehatan reproduksi bukan sekedar membahas hal seperti kehamilan ataupun menstruasi. Ini tentang keseimbangan tubuh, kesehatan mental, pencegahan penyakit, dan yang terpenting hak kita sebagai manusia untuk hidup sehat dan berkualitas. Kesadaran yang kurang mengakibatkan masalah yang terus berkembang. Saat ini kita hidup di era digital di mana informasi dapat diakses dalam hitungan detik. Namun kenyataannya mitos dan ketidakpahaman tentang kesehatan reproduksi masih beredar luas. Banyak orang yang lebih percaya mitos daripada fakta medis, lebih takut dengan stigma sosial daripada risiko penyakit yang sebenarnya. Lalu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan reproduksi? Ada beberapa langkah utama yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, mencari informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi. Sebagai generasi yang lebih sadar dengan kesehatan, kita harus mencari informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi dari sumber yang terpercaya. Jangan sampai mitos dan informasi yang tidak benar menyesatkan kita. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Banyak masalah kesehatan reproduksi yang tidak menunjukkan gejala di awal seperti kanker serviks atau infeksi menular seksual. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin sangat penting untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Kebersihan organ reproduksi sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit. Penggunaan pakaian dalam yang bersih, menjaga kebersihan tubuh, serta tidak menggunakan produk yang berbahaya adalah langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Dan yang keempat, itu adalah menerapkan pola hidup sehat. Kesehatan reproduksi juga dipengaruhi oleh gaya hidup kita. Makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, menghindari stres, dan tidak merokok atau mengonsumsi alkohol adalah cara untuk menjaga kesehatan reproduksi secara optimal. Sebagai mahasiswa kebidanan, kita tidak hanya belajar teori di dalam kelas, tetapi kita adalah agen perubahan di masyarakat. Kita mempunyai tugas moral untuk menyebarkan informasi yang benar, mematahkan stigma, dan membantu orang lain memahami tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Kita sering mendengar pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun izinkan saya menambahkan satu hal, menyadari sebelum menyesal lebih baik daripada menyesal tanpa sempat menyadari. Kesehatan reproduksi bukan sekedar teori dalam buku, bukan hanya urusan tenaga medis, dan bukan pula hal yang bisa ditunda sampai gejala timbul. Ini tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai tubuh yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, tentang bagaimana kita merawat kehidupan sebelum kehidupan itu sendiri terganggu. Teman-teman yang saya banggakan, kesadaran itu adalah sebuah kunci. Dengan kesadaran yang tinggi, kita bisa menghindar dari masalah yang belum terjadi. Dengan kesadaran, kita bisa membangun masa depan yang lebih sehat. Dan dengan kesadaran, kita bisa memastikan bahwa generasi mendatang tidak lagi hidup dalam ketidaktahuan yang sama. Marilah kita mulai dari diri sendiri dengan menerapkan pola hidup sehat dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Jika kesadaran ini terus ditingkatkan, kita dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, berkualitas, dan memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan reproduksi.
Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.